Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Romo Kiai Ulfi Zaini Thohir, yang saya hormati Yai Munifi, Gus Robe beserta keluarga Pondok Pesantren Al-Thohiriyah Lamunan, Yai Dailami yang beberapa waktu lalu saya sempat sowan sewaktu saya mengantarkan teman dari India yang sedang melakukan penelitian tentang kitab kuning di Indonesia. Yang saya hormati Kiai Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU, para pengurus cabang NU Kabupaten Serang, Gus Robe dan jajarannya, pengurus Ansor, Banser, para kiai semua, adik-adik, santri pesantren Al-Thohiriyah, serta tamu undangan sekalian yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di pesantren ini, di pesantren yang saya sendiri punya ikatan emosional, ikatan kekeluargaan secara pribadi, terutama dengan Allahyarham Kiai Haji Muhtadi Zaini, karena kebetulan beliau adalah salah satu ustadz saya sewaktu saya di Lirboyo dan yang menghubungkan saya dengan pesantren ini. Jadi saya dengan pesantren Al-Thohiriyah ini sudah lama sekali menjalin hubungan, terutama melalui saya sering memanggil beliau Allahyarham Kiai Haji Muhtadi itu yang Haji Muhtadi itu. Beliau yang salah satu ustadz saya yang mengajar saya di Lirboyo. Bahkan ketika saya hendak mempersunting istri saya di Pandeglang, itu saya menelpon beliau sowan ke sini dan diantarkan oleh beliau ke rumah calon mertua saya waktu itu. Kata beliau, waktu itu saya sedikit mengenang ya, karena terus terang saya punya ikatan emosional yang cukup dekat sekali dengan Bang Haji Muhtadi. Jadi waktu saya mau menikah itu saya matur ke beliau bahwa saya hendak mempersunting perempuan dari Pandeglang. Kemudian ditanya Pandeglangnya mana? Pandeglangnya di daerah Panimbang. Panimbangnya mana? Sobang. Anaknya siapa? Kata Bang Haji Muhtadi. Saya bilang beliau calon istri saya itu anaknya Haji Subki. Oh, itu daerah jajahan saya, kata Bang Haji Muhtadi. Dan nanti saya antarkan, saya kenal dekat dengan keluarganya. Dan dilalah ternyata dengan Bang Haji Ulfi juga, ibu mertua saya juga punya kedekatan khusus dengan beliau. Pertama saya ingin mengoreksi ini gara-gara Gus Robi ini saya disebut doktor. Padahal saya sebenarnya belum selesai studi S3-nya, tapi ya mudah-mudahan semoga bisa segera menyelesaikan program S3 saya. Mungkin ini sebagian dari doa dari Gus Robi. Pertama saya ingin memulai dari sini, karena ini posisinya berada di Serang, posisinya di Banten. Saya punya pengalaman untuk berbagi pengalaman mengenai penelitian saya yang belum lama saya lakukan, yaitu penelitian tentang jaringan intelektual dan spiritual di Banten, terutama di abad 16 dan 17. Itu saya lakukan di tahun 2021. Kemudian seminggu yang lalu ini saya juga kesini ke Serang, ke Pelamunan ini, wawancara dengan Kiai Ulfi, karena hasil riset saya ternyata diminta oleh
Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) untuk didokumentasikan dalam bentuk video dokumenter. Sehingga dalam seminggu kemarin, saya selama 10 hari ini menelusuri 4 hari di Banten, kembali dari Banten Girang, kemudian ke Surosoan, ke Kasunyatan, kemudian wawancara Buya Muhtadi, wawancara Kiai Ulfi, dan wawancara beberapa tokoh terkait dengan riset yang saya lakukan itu. 4 hari selanjutnya saya geser ke Demak karena penelitiannya 2 tentang jaringan kosmopolitanisme Islam di Banten dan Demak. Jadi 4 hari di sini, 4 hari di Demak, dan baru pulang 2 hari yang lalu dari Demak. Mengapa ini penting saya bagikan sebagai awal? Ini karena begini. Menurut temuan penelitian saya, sebenarnya masyarakat Banten ini harus punya kebanggaan tersendiri mengenai sejarah Islam yang ada di Banten. Mengapa? Karena beberapa sumber penelitian yang sudah dilakukan dan kemudian penelitian yang saya lanjutkan ini membuktikan bahwa pesantren yang pertama kali berdiri di tanah Jawa itu pesantren yang ada di Banten. Sumber misalnya, salah satu sumber yang sering digunakan sebagai sumber sejarah misalnya adalah Serat Centini yang ditulis di abad 18. Itu di sana dijelaskan bahwa Jayeng Resmi, salah satu tokoh di di Jawa, ini pernah belajar di bawah kaki Gunung Karang kepada Syekh Ibrahim. Ini ditulis, ini bukan saya mengarang, karena sejarawan dari Belanda, Martin van Brunissen, ini juga menyebut bahwa pesantren Karang itu adalah salah satu pesantren yang pernah hadir di Jawa. Mungkin pesantren yang pertama dalam pengertian pesantren. Kalau pesantren dalam pengertian peguron, hanya tempat berguru, musola, kemudian ada guru, ada murid, hanya mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya, mungkin Ampel Denta lebih tua daripada pesantren Karang. Tapi kalau pesantren dalam pengertian di situ ada pembelajaran kitab-kitab, maka pesantren Karang ini jauh lebih dulu dibandingkan pesantren-pesantren yang ada di Jawa. Yang kedua, Kasunyatan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat jejaknya, itu disebut oleh banyak sejarawan sebagai salah satu pesantren tertua di Nusantara. Dia didirikan misalnya, jadi Sultan Maulana Yusuf, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin, ini ditempa secara keilmuan oleh Pangeran Kasunyatan di daerah Kasunyatan itu, yang bisa kita lihat masjidnya masih ada sampai sekarang. Di sana didirikannya Masjid Kasunyatan itu salah satu fungsinya adalah selain sebagai tempat peribadatan, tempat sholat dan lain sebagainya, juga disebutkan di sana dalam beberapa sumber sejarah sebagai tempat pengajaran Islam untuk terutama keluarga keraton sendiri. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah bahwa Sultan Maulana Yusuf itu ketika menjadi sultan usianya masih relatif muda sekali, sehingga butuh untuk ditempa secara keilmuan, secara spiritual dan lain sebagainya. Nah, pesantren Kasunyatan ini tidak hanya menerima santri-santri dari lingkungan keraton, tapi juga masyarakat sekitar. Bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga didatangi oleh banyak sekali murid dari luar Banten itu sendiri. Salah satu yang terkenal adalah dari Makassar, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, salah satu mursyid Tarekat Kholwatiyah yang membawa Tarekat Kholwatiyah ke Nusantara. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari yang sering disebut sebagai Tajul Kholwati. Beliau, Syekh Yusuf Makassar, ini oleh banyak sejarawan dari Barat disebutkan sebelum beliau menimba ilmu ke Timur Tengah, ke Hijaz, berguru kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, beliau sempat singgah di Banten untuk belajar di Kasunyatan. Dari Kasunyatan kemudian beliau geser ke Aceh, dari Aceh kemudian ke Yaman, ke Hijaz, kemudian balik lagi.
balik lagi ke Nusantara, ke Aceh, singgah lagi kemudian ke Banten. Ke Banten ketemu dengan Sultan Ageng Tirtayasa, karena ini alim, oleh Sultan Ageng Tirtayasa nggak boleh pulang. Kamu di sini saja untuk ikut menyebarkan ajaran agama Islam di sini. Lalu dinikahkan dengan putri Sultan Ageng Tirtayasa. Itu kisah atau data sejarah yang menunjukkan bahwa Kasunyatan sebagai pusat pendidikan Islam ini menjadi, menurut saya pribadi, saya bukan orang Banten, saya orang Cirebon, lahir di Cirebon, tapi saya merasa bangga sekali ketika melakukan penelitian di Banten ini. Karena data-data, sumber sejarah tentang Banten itu agak lebih terang dibandingkan dengan sumber-sumber sejarah yang ada di kawasan Jawa Timur. Ini mestinya patut berbangga. Oleh karena itu, Banten, Kesultanan Banten, ini kata Martin ya, bukan kata saya, kata seorang sejarawan dari Belanda, dia mengatakan begini. Biar fokus ini aja. Saya mengalir aja. Nanti begini. Kesultanan Banten, iya. Kesultanan Banten itu dicirikan oleh 3 hal, dan ini menurut saya merupakan aspek bisa dijadikan sebagai fondasi untuk mencari nalar fikih politik pesantren seperti apa, khususnya di kawasan Banten. Kata Martin, Banten itu dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama adalah qadhi, yang Kesultanan Banten itu dicirikan oleh 3 hal, qadhi, pesantren, dan tarekat. 3 hal ini yang menopang Kesultanan Banten, yang membuat Banten punya kekuatan lebih dibandingkan kesultanan-kesultanan lain, seperti Mataram, Cirebon, atau kesultanan-kesultanan lain di Nusantara. Mengapa? Karena Banten tidak hanya ditopang kuat secara politik, tapi juga secara spiritual dan intelektual itu ditopang dengan sangat baik. Melalui Kasunyatan, Banten menjadi pusat studi Islam, pusat pengajaran Islam yang luar biasa. Salah satu data sejarah lain juga membuktikan bahwa misalnya santri pertama Nusantara, Indonesia yang pertama kali belajar ke Mekah itu berasal dari Banten. Di abad 17, bahkan ada yang menyebut di abad 16, itu ada ulama, ada santri Banten yang diutus oleh Sultan Abdul Mafakhir untuk belajar ke Hijaz dan belajar kepada Ibnu Allan As-Siddiqi, penulis kitab Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Jauh sebelum Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili, ketika Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili Al-Ashi belajar ke Hijaz, di mana Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri belajar kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, mursyid tarekat Syautariyah. Ini orang Banten sudah ada yang belajar ke Hijaz duluan. Di sana disebutkan nama misalnya Pangeran Arya Wasangkara, kemudian nama-nama lokal Lebeh Panji, kemudian ada banyak sekali nama-nama lokal yang disebutkan di dalam babat di dalam sejarah Banten itu. Nah, apa buktinya? Ini yang menarik. Itu sejarah Banten, seperti babat-babat yang ada di Jawa, babat tanah Jawa, babat Cirebon, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana membuktikan bahwa santri Banten ini adalah santri pertama yang belajar ke Hijaz? Ada satu bukti yang menarik, manuskripnya tersimpan di PNRI, Perpustakaan Nasional Indonesia. Salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Allan As-Siddiqi, pengarang kitab Dalilul Falihin itu, salah satu kitabnya berjudul Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Anil As'ilah Al-Jawiyah. Itu kitab apa? Itu adalah kitab yang isinya adalah jawaban Ibnu Allan atas pertanyaan-pertanyaan dari Sultan Banten mengenai realitas atau mengenai persoalan yang sedang menimpa, persoalan yang sedang terjadi di Banten, dimintakan fatwanya kepada Ibnu Allan As-Siddiqi. Manuskripnya tersimpan di Perpustakaan Nasional, tapi kemudian belum lama ini sahabat dekat saya, sahabat baik saya, Dr. Ahmad Ginanjar Syakban, yang punya kelebihan di dalam, punya kemampuan yang luar biasa dalam menahkik kitab-kitab, dalam menahkik manuskrip, itu sudah ditahkik. Kitab tersebut sudah bisa dibeli secara online
di toko-toko online, baik di Tokopedia maupun di toko-toko yang lainnya. Kitab itu kemudian diterbitkan oleh Maktabatul Musi. Apa isi dari Al-Mawahib Ar-Robbaniyah itu? Isinya adalah persoalan-persoalan sosial politik yang ada di Banten. Salah satunya adalah mengenai hak dan kewajiban non-muslim yang berada di kawasan keraton waktu itu. Ini orang-orang non-muslim ini wajib bayar jizyah atau tidak? Ditanyakan oleh Sultan kepada Ibnu Alan As-Siddiqi. Sultan sebenarnya menghendaki Ibnu Alan ini untuk dibawa ke Banten untuk mengajarkan kitab di Banten, tapi saya nggak tahu alasannya apa. Ibnu Alan tidak bersedia, tapi kemudian beliau menulis 2 kitab, salah satunya berjudul Al-Mawahib Ar-Robbaniyah Anil Aslilah Al-Jawiyah. Jadi menjadi masyarakat Banten itu menurut saya sebuah kebanggaan tersendiri, terutama kaum muslim ya, karena punya data sejarah, punya sejarah intelektual, sejarah spiritual yang sangat luar biasa. Saya membayangkan bahwa ketika saya melakukan penelitian itu di Banten ini benar-benar kosmopolit. Belum lama saya ke Banten Girang, saya menemukan pecahan keramik dari zaman dinasti Tang, kemudian ada koin-koin kuno dan lain sebagainya. Itu Banten sebelum Islam juga sebenarnya sudah menjadi pusat perdagangan yang luar biasa. Karena kata Sunan Gunung Jati dalam salah satu riwayat, ini kalau setelah Sultan Maulana Hasanuddin sudah mengislamkan Banten Girang ya, sudah jatuh di tangan Islam. Ini kata Sunan Gunung Jati, dipindahkan saja, jangan di bekas keraton yang lama. Jadi kemudian dipindahkan ke pesisir. Ketika dipindahkan ke pesisir, ke Surosoan, ini Banten benar-benar menjadi pusat peradaban yang luar biasa, menjadi pusat intelektual, pusat ekonomi yang luar biasa. Sehingga kita bisa melihatlah artefak-artefak sejarah yang berada di sekeliling Banten itu, meskipun belakangan kita cukup miris ya, karena beberapa tinggalan-tinggalan arkeologi maupun tinggalan-tinggalan manuskrip banyak sekali yang tidak terawat, seperti Masjid Pecinan, kemudian bekas benteng lada dan lain sebagainya. Itu kan sekarang cukup susah untuk dilihat, diteliti lebih dalam. Itu ada kesulitan-kesulitan karena memang orang kita itu tidak biasa merawat benda-benda kuno itu. Salah satu hal lain keunikan Banten lagi adalah misalnya tadi saya menyebut ada 3 faktor. Kodi di Banten itu punya catatan-catatan tentang apa yang diputuskan oleh Kodi pada masa itu, masih dalam bentuk manuskrip. Manuskripnya masih ada. Manuskripnya sekarang tersimpan di Leiden University di Belanda. Itu ada berapa 1000 halamanan manuskripnya itu. Jadi misalnya Kodi waktu itu memutuskan hukum apa, kemudian ditulis di situ. Kesultanan lain tidak ada yang punya catatan yang sebaik Kesultanan Banten. Meskipun manuskripnya sekarang tidak berada di kita, manuskripnya berada di Belanda. Tapi saya sendiri bersyukur diambil oleh Belanda itu, karena dirawat di sana. Kalau seandainya tertinggal di sini, saya nggak tahu. Karena bagi banyak orang, teman-teman saya yang punya passion, punya keahlian dalam bidang filologi, itu seringkali menjumpai masyarakat yang mendapatkan warisan manuskrip dari leluhurnya. Ini bukannya dirawat dalam pengertian sebagai warisan intelektual, tapi menjadi warisan yang dimistifikasi, warisan yang dimitologikan, warisan yang dikeramatkan. Ada beberapa fakta di lapangan ketika teman-teman turun ke lapangan itu, misalnya di daerah apa ada manuskrip, kemudian untuk membukanya harus nyembelih domba dulu, menyembelih kambing dulu, harus ini dulu, harus izin dulu dan lain sebagainya. Padahal itu tinggalan atau warisan intelektual yang saya kira tidak ada kaitannya dengan mistifikasi, tapi kemudian dimistifikasi oleh masyarakat sehingga sulit sekali untuk dicari isinya seperti apa yang nggak mau dibuka. Persyaratannya itu sangat ketat sekali, harus menyembelih kambing atau ada yang menyembelih sapi dan lain sebagainya, hanya sekedar untuk membuka. Padahal kita ingin tahu di dalamnya itu apa. Nah, ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang luar biasa di Banten. Nah, kemudian satu lagi, karena ini topiknya adalah nalar fikih politik, maka saya mau nggak mau juga harus masuk ke dalam satu hal. Ini karena pesertanya bukan hanya dari kalangan NU. Saya ingin menyatakan bahwa NU memang punya hajat untuk
mengajak para kiai untuk bersama-sama memikirkan, bersama-sama mencari solusi. Apa yang dicari? Yang dicari adalah bagaimana isi-isi yang ada di dalam kitab kuning yang kita baca ini kita kontekstualisasikan dalam konteks kekinian dan keindonesiaan. Ada banyak hal yang ingin dilihat di dalam kitab kuning, misalnya adalah status non-muslim yang kalau dalam kitab kuning itu ditempatkan sebagai warga negara kelas 2. Ini ya waktu PBNU di Munas Banjar tahun 2019, LBM PBNU waktu itu merumuskan bahwa tidak ada lagi istilah kafir di dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Kalau dalam konteks Quran jelas nggak bisa diapa-apakan, dalam konteks akidah jelas tidak bisa diapa-apakan. Mereka ya tetap kafir. Tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, status kafir harus dihilangkan, digantikan dengan nama muwatin, warga negara. Mengapa PBNU berani merumuskan itu? Ya karena pada dasarnya memang sudah ada perubahan apa yang ditulis di dalam kitab kuning. Yang mana kitab kuning itu ditulis di masa belum adanya konsep negara bangsa seperti ini. Konsepnya adalah konsep khilafah Islamiyah yang menempatkan warga non-muslim sebagai warga kelas 2. Saya sering kali bilang bahwa misalnya di dalam kitab kuning itu, misal kalau Gus Robi sebagai ketua PCNU punya mobilnya adalah Innova, maka non-muslim nggak boleh punya mobil Innova. Dia harus di bawah Innova, Avanza. Kenapa? Karena di kitab kuning kan dijelaskan kalau seandainya non-muslim kita sebagai umat Islam punya kuda, maka dia nggak boleh punya kuda. Dia harus di bawahnya, keledai misalnya. Berarti kan kalau dalam konteks sekarang, kalau kiai atau kalau umat Islam itu punya mobilnya Innova, dia nggak boleh punya Innova, apalagi Fortuner, Pajero, Ferrari dan seterusnya. Kemudian mereka harus memakai ciri-ciri khusus, azunar, pakai zunar warna apa? Kalau Yahudi pakai yang sabuk yang warna merah atau yang warna kuning, yang Nasrani pakai sabuk yang warna apa? Harus ada ciri. Rumahnya nggak boleh berada di pinggir jalan, harus ada di dalam. Ini Allah Yarham Kiai Sahal Mahfud sudah mengatakan ini jauh-jauh hari bahwa konsep kewarganegaraan adalah konsep yang harus diperjuangkan karena semuanya statusnya sama, hak dan kewajibannya sama antara muslim dan non-muslim. Meskipun nanti bisa menjadi perdebatan misalnya di dalam konteks bagaimana hukum non-muslim menjadi pemimpin. Ini baru nanti ada perdebatan. Kalau merujuk hasil Muktamar Lirboyo tahun 99, ya nggak boleh. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama, tapi ketika menjadi pemimpin, ini yang hasil Muktamar terakhir ya, 99 di Lirboyo itu tidak memperbolehkan. Nah inilah yang diinginkan oleh PBNU bahwa kita punya konsep politik yang ada di dalam kitab kuning. Tapi hari ini kita dihadapkan pada tatanan dunia yang baru seperti sekarang ini. Bagaimana negara tidak lagi dibentuk oleh kesukuan. Sebagaimana dulu zaman Nabi ada suku Quraisy, ada suku ada kobilah-kobilah itu. Negara berdasarkan kobilah. Sekarang negara sebagaimana Indonesia ini didirikan berdasarkan faktor kesamaan, faktor kesepakatan yang seringkali disebut oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai Darul Mitsaq atau oleh Muhammadiyah disebut sebagai Darul Ahdi wa Syahadah atau oleh NU sebagai Darussalam. Ini Darussalam ini terjemahan Gus Dur, kalau hasil keputusan Basul Masailnya sebenarnya Darul Islam karena merujuk kepada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tapi yang dimaksud Darul Islam sekalipun adalah bukan berarti kemudian non-muslim yang ada di sini itu kemudian dibagi ada kafir dhimmi, kafir harbi, kafir musta'man, kafir mu'ahad dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada pengertian Darussalam atau Darussulah, negara perdamaian, negara yang dijunjung, yang berdiri berdasarkan kesepahaman bersama antar masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu PBNU pada dasarnya mengadakan halako di 270 tempat itu bukan ingin hanya sekedar mensosialisasikan fikul haldoroh atau fikih peradaban. Lebih dari itu, PBNU ingin sekali mendengar aspirasi para kiai, bagaimana para kiai yang ditempati untuk halako itu mendiskusikan secara intensif mengenai topik-topik kekinian yang ada di Indonesia yang hubungannya dengan kitab kuning. Misalnya ini yang yang ini nanti ujungnya adalah fikih peradaban internasional, mengundang para mufti-mufti sedunia untuk merumuskan fikih politik baru dalam konteks kekinian. Misal, ini yang ingin salah satunya ya, nanti yang akan dibicarakan di dalam fikih peradaban internasional itu, bagaimana fikih menempatkan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa itu dalam konteks fikih, status PBB itu sebagai apa? Itu satu contoh. Contoh lainnya banyak sekali. Misal, bagaimana status visa, status paspor, status batasan negara, teritori. Dulu nggak ada. Dulu itu siapa yang kuat boleh menaklukkan yang lemah. Siapa yang punya senjata, yang punya ekonomi yang kuat, dia boleh menjajah. Sebelum ada PBB, sekarang nggak bisa. Kita mau masuk laut perbatasan Malaysia, ya ditembak. Orang Malaysia mau mancing di tempat kita, ya ditembak. Paling nggak diperingatkan, nggak boleh. Karena ada batas teritorial. Dalam pandangan fikih seperti apa? Fikih menanggapi kasus-kasus seperti itu seperti apa? Dan kira-kira ada di bab apa? Ini yang sedang diinginkan oleh PBNU, bahwa ayo para kiai kita harus mulai sadar bahwa kita punya persoalan-persoalan yang harus diselesaikan bersama, yang perlu didiskusikan, dimusyawarahkan, didialogkan. Bagaimana menjembatani fikih yang diproduksi di masa lalu, yang belum ada visa, paspor, kemudian di masa sekarang ada visa, paspor, ada PBB, ada batas teritori, dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep seperti ini harus dijawab oleh fikih. Makanya kalau tadi misalnya mendengarkan pengantar dari Gus Yahya di dalam sambutannya di Pondok Pesantren Krapyak, beliau dengan sangat lantang sekali di akhirnya itu mempertanyakan kontribusi para kiai. Jadi kalau kiai tidak mau, nanti saya nggak bisa menirukannya itu. Apa hukumnya kalau ulama lari dari tanggung jawabnya menjawab persoalan-persoalan seperti itu? Apa hukumnya jika ulama melarikan diri dari tanggung jawabnya menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan itu? Nah, hal-hal yang semacam ini yang diinginkan oleh PBNU, oleh karena itu digelar di banyak tempat agar semakin dapat banyak masukan dari sini nanti akan disampaikan di PBNU akan menyuarakannya di forum internasional nanti. Jadi konsep-konsep yang tadi itu yang perlu kita diskusikan. Jadi ini bukan hanya wacana belaka sebagai seremonial atau apa, bukan. Ini memang persoalan serius yang ingin diselesaikan bersama-sama dan menjadi concern dari PBNU. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.